Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang artikel ilmiah laporan. Saya Putri Vera Fitria dari NIM 11285 dan rekan saya Kartika Maharani 11267. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Artikel ilmiah merupakan tulisan ilmiah yang berbentuk artikel ulasan maupun artikel penelitian. Dari laporan hasil penelitian tersebut akan ditulis kembali oleh penulis, kemudian dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Kemudian laporan adalah alat komunikasi organisasi untuk menyampaikan informasi yang bersifat faktual secara rinci dari satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian ada fungsi laporan. Fungsi laporan itu dibagi 4. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, bertanggung jawaban dan pengawasan. Ketiga, bahan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah alat pembina kerjasama. Kemudian ada ciri-ciri laporan. Ciri-ciri laporan ini harus berbahasa yang formal, objektif, sistematis, dan pembacanya yang tertentu. Kemudian dibuat atas permintaan, logis dan tepat waktu. Kemudian ada jenis-jenis laporan. Jenis-jenis laporan ini dibagi 5. Yang pertama yaitu laporan berdasarkan waktu. Contohnya yaitu laporan rutin dan laporan insidental. Kemudian yang kedua, laporan berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu laporan lisan, tertulis, laporan visual, dan laporan audiovisual. Kemudian yang ketiga, yaitu laporan yang berdasarkan bentuk, yaitu laporan yang berbentuk surat, laporan yang berbentuk karangan dan naskah, kemudian laporan yang berbentuk memo. Yang keempat, laporan yang berdasarkan sifat penyajian, yaitu contohnya ada 2, yaitu laporan informal dan formal. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, laporan yang berdasarkan maksud penyampaian, yaitu laporan informatif, kemudian laporan rekomendasi, laporan analitis, dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian ada sistematika penyusunan laporan, antara lain yaitu yang pertama, pembukaan. Pembukaan itu ada dibagi beberapa, yaitu judul yang pertama, yang kedua adalah halaman judul, kemudian adalah halaman pengesahan, halaman penerimaan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, kemudian ada daftar tabel, daftar grafik, dan daftar singkatan dan lambang. Kemudian dilanjut dengan inti. Inti ada beberapa, yaitu inti dari Kemudian yang kedua adalah inti, yaitu pendahuluan, kajian pustaka dan kerangka teori, kemudian metodologi penelitian, hasil dari pembahasan, kemudian simpulan dan saran. Dan yang ketiga ini dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup apa saja? Yaitu daftar pustaka, lampiran, daftar indeks atau glosarium. Kemudian yang terakhir ada pokok-pokok pembagian laporan. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, pendahuluan batang tubuh laporan yang mengandung uraian tentang, yaitu fakta dan data pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada fakta tentang tujuan yang telah dicapai. Kemudian ada masalah-masalah yang dihadapi dan pembahasan atau analisis makalah setelah diuraikan dan ditunjukkan faktanya. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan, keempat saran, dan kelima lampiran.
Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, laporan adalah alat komunikasi organisasi untuk menyampaikan informasi yang bersifat faktual secara rinci dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan kemudian bahasa yang digunakan harus formal, jelas, baik, dan harus teratur. Kemudian ada pernyataan dalam laporan harus berdasarkan fakta dan kenyataan. Kemudian yang terakhir yaitu penulisan judul atau subjudul disusun dengan teratur dan perencanaan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat atau yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.